Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi, terima kasih sudah klik dan mampir di video ini. Aku tahu di antara banyaknya video yang lewat di berandamu, kamu memilih yang ini. Dan itu bukan kebetulan. Ada alasan kenapa jari kamu berhenti di sini. Kenapa hatimu tertarik untuk mendengarkan. Karena bisa jadi, ini adalah cara Allah menuntunmu untuk memahami sesuatu yang selama ini kamu tanyakan dalam doa-doa panjangmu. Jadi sebelum lanjut, tulis di kolom komentar angka 77. Sebagai tanda kamu ingin menyalurkan energi positif hari ini. Biar energi kebaikanmu menyebar dan kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan yang Allah lipat gandakan. Kita sering mendengar kalimat ini, setelah sholat istikharah, serahkan semuanya pada Allah. Tapi kenyataannya, setelah sholat itu kita justru menunggu dengan cemas. Kita mencari-cari tanda, kita menebak-nebak mimpi, dan kita berharap Allah menjawab dengan cara yang cepat dan jelas. Padahal, di saat kita merasa Allah diam, di saat kita merasa tidak ada jawaban apapun, justru di sanalah sebenarnya Allah sedang berbicara paling lantang. Bayangkan kamu duduk di tepi pantai, ombak datang dan pergi. Suaranya lembut tapi konstan. Kadang kita hanya melihat air yang naik dan turun, tapi tidak sadar. Setiap ombak membawa pesan tentang kesabaran dan siklus kehidupan. Begitu juga dengan istikharah. Allah tidak selalu menjawab dengan tanda yang mencolok, tapi lewat arus lembut yang membawa hatimu pada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin kamu sedang bingung tentang seseorang yang kamu doakan dalam sujud malam, tentang jalan hidup yang kamu ingin pastikan benar, atau tentang keputusan yang menyesakkan dada. Kamu sudah sholat istikharah, kamu sudah menangis, tapi tidak ada keajaiban besar yang terjadi. Justru keadaan terasa sama, bahkan lebih membingungkan. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Karena Allah tidak sedang menunda jawabanmu, Dia sedang menyiapkan pemahaman di dalam dirimu. Kamu tahu, Allah tidak ingin kamu hanya menunggu tanda. Allah ingin kamu belajar mengenali makna di balik tenangnya hati. Ketika kamu berhenti memaksa jawaban datang lewat mimpi, Allah mulai menggerakkan perasaanmu lewat hal-hal kecil, lewat orang yang tiba-tiba menjauh, lewat kesempatan yang tiba-tiba tertutup, atau lewat rasa lega yang datang tanpa sebab. Itu semua bukan kebetulan. Itu cara Allah menjawab dengan cara yang paling halus tapi paling dalam. Banyak orang berpikir istikharah itu tentang siapa atau mana. Padahal sejatinya istikharah adalah tentang bagaimana cara hati ini belajar berserah. Karena sejatinya Allah tidak akan membuatmu bingung kalau Dia tidak sedang mendidikmu untuk paham. Ketika kamu merasa Allah diam, mungkin Dia sedang menunggu sampai kamu berhenti menuntut dan mulai memahami. Pernahkah kamu merasa tenang setelah berdoa, padahal belum ada hasil apa-apa? Itu bukan kosong. Itu adalah bentuk jawaban yang Allah berikan dalam bentuk rasa. Karena istikharah bukan sekadar ritual memohon tanda, tapi sebuah dialog lembut antara hamba yang bingung dan Rabb yang maha tahu apa yang terbaik. Allah tahu hatimu, Dia tahu keinginanmu, tapi lebih dari itu, Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dan seringkali, kebutuhan itu tidak sama dengan keinginanmu. Ketika kamu meminta agar Allah tunjukkan siapa jodohmu, Allah mungkin menjawab dengan menyingkirkan seseorang. Ketika kamu memohon agar Allah jadikan sesuatu milikmu, Allah bisa jadi menjawab dengan menutup jalan itu rapat-rapat. Itu bukan penolakan, itu perlindungan. Karena Allah tidak ingin kamu terluka di jalan yang kamu kira benar. Allah ingin kamu paham bahwa bukan semua yang kamu minta layak kamu dapatkan sekarang. Ada waktu, ada proses, dan ada hikmah di balik setiap pintu yang tertutup. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira istikharah gagal karena tidak ada jawaban yang tampak. Padahal, justru di dalam keheningan itu, Allah sedang mengatur segalanya dengan rapi. Allah sedang menguji. Apakah kamu benar-benar menyerahkan keputusan padanya, atau kamu hanya ingin Dia meneguhkan keinginanmu sendiri? Sahabat Syifaul Qalbi, ketika kamu sholat istikharah, jangan berharap jawaban itu selalu berupa ya atau tidak. Karena seringkali, jawaban Allah adalah tunggu. Dan di masa menunggu itulah kamu belajar hal paling berharga, keikhlasan. Allah tahu, kalau jawaban datang terlalu cepat, kamu tidak sempat tumbuh. Tapi kalau kamu menunggu dengan sabar, kamu akan paham arti dari doa, Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku, dan jadikan aku ridha dengan pilihan itu. Maka kalau sekarang kamu merasa Allah diam, berhenti sejenak. Dengarkan isi hatimu. Mungkin Allah sedang berbisik lewat rasa yang kamu abaikan. Mungkin Dia sedang menenangkan batinmu agar kamu kuat menghadapi keputusan yang belum datang. Kadang, diamnya Allah adalah caranya melindungi kamu dari keputusan yang salah.
Karena kalau Allah langsung memberi semua yang kamu mau, kamu tidak akan belajar apa-apa tentang makna sabar dan tawakal. Ingat, setiap doa yang tulus tidak pernah hilang di udara. Setiap istikharah yang kamu lakukan tercatat di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia. Allah hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk menjawab. Dan seringkali jawaban itu datang bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk kedewasaan yang kamu rasakan tanpa sadar. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu belajar menerima hal yang tidak kamu pahami, itu artinya Allah sudah menjawab. Setiap kali kamu menenangkan diri di tengah kebingungan, itu artinya Allah sudah menuntunmu. Setiap kali kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai berkata, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu," itu artinya doa istikharahmu sudah diterima. Karena yang Allah mau, bukan sekadar kamu tahu arah, tapi kamu belajar berjalan dengan hati yang yakin. Allah tidak ingin kamu bergantung pada tanda, tapi bergantung pada kepercayaan. Dan percayalah, tidak ada jalan yang kamu tempuh dengan menyebut nama Allah yang akan berujung sia-sia. Sahabat Shiful Qalbi, kalau kamu sedang di masa bingung, masa menunggu, masa di mana semua terasa abu-abu, jangan menyerah. Tetaplah berdoa, tetaplah berbaik sangka pada Allah. Karena di balik semua diam yang kamu rasa, Allah sedang mengatur skenario terbaik untuk hidupmu. Mungkin bukan hari ini kamu mengerti, tapi nanti ketika semuanya sudah berjalan, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Oh, jadi ini maksudnya." Dan saat itu, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Ternyata Allah tidak pernah diam. Aku siscain dia paham." Sekarang, tulis di kolom komentar "Aku percaya pada rencana Allah." Sebagai bentuk keyakinanmu bahwa apapun yang terjadi, itu bukan tanpa makna. Setiap hal yang datang dan pergi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Biar komentar ini jadi ruang penuh energi positif, tempat semua orang yang sedang menunggu jawaban dari Allah saling menguatkan. Allah selalu menjawab dengan cara yang paling indah. Kadang lewat air mata, kadang lewat kehilangan, kadang lewat ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Jangan takut pada diamnya, karena diamnya bukan absen. Diamnya adalah tanda bahwa dia sedang bekerja dalam senyap. Dan kalau kamu ingin menyalurkan energi positif hari ini, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka itu jadi simbol semangatmu untuk percaya, menyerah, dan berpasrah. Biarkan getaran kebaikan itu mengalir, bukan hanya buatmu, tapi juga buat siapapun yang membaca komentar itu nanti. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik. Dia hanya ingin kamu berhenti mencari tanda di luar dan mulai memahami pesan di dalam. Setelah sholat istikharah itu, bukan Allah yang diam. Dia hanya ingin kamu paham. Karena ketika kamu mulai paham, kamu akan berhenti gelisah. Ketika kamu mulai ridha, kamu akan berhenti bertanya kenapa. Dan ketika kamu berhenti memaksa, kamu akan melihat bagaimana Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kamu minta. Salat istikharah bukan tentang menunggu keajaiban datang dari langit, tapi tentang membiarkan hatimu tumbuh dalam cahaya petunjuk Allah. Dan setiap kali kamu melangkah dengan keyakinan itu, kamu sedang berjalan di jalan yang paling benar. Jalan yang tidak selalu mudah, tapi pasti sampai. Karena Allah yang menuntun langkahmu tidak pernah salah. Sahabat Shiful Qalbi, pernah nggak kamu merasa semua sudah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya malah membuatmu bingung? Kamu sudah sholat istikharah dengan hati yang penuh harap. Kamu sudah menangis di sepertiga malam, tapi jawaban yang datang justru membuatmu lebih tidak mengerti. Hati bilang iya, logika bilang tidak. Kadang seolah berjalan mundur, bukan maju. Dan di tengah kebingungan itu, kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengarku?" Sahabat, sebelum kamu menyalahkan takdir, berhentilah sejenak. Tarik napas pelan. Rasakan detak jantungmu. Rasakan udara yang masuk ke tubuhmu. Itulah bukti pertama bahwa Allah tidak pernah diam. Kalau Dia benar-benar diam, kamu bahkan tidak akan bisa menarik napas sekarang. Setiap detik hidupmu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu menuju sesuatu, bahkan ketika kamu merasa jalanmu buntu. Banyak orang berpikir bahwa jawaban dari sholat istikharah itu harus berupa sesuatu yang kelihatan. Mereka menunggu mimpi, menunggu isyarat yang jelas, menunggu keajaiban datang dari langit. Padahal, justru di saat kamu tidak melihat apa-apa, disitulah Allah sedang mengajarkan makna kepercayaan. Karena kalau semua langsung tampak, kamu tidak akan belajar percaya pada hal yang tak terlihat. Coba ingat kembali doa yang kamu panjatkan waktu itu. Kamu mungkin berkata,
"Ya Allah, tunjukkan yang terbaik untukku." Kalimat itu terlihat sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Karena ketika kamu berkata yang terbaik, kamu sebenarnya menyerahkan kendali penuh kepada Allah. Dan ketika Allah mengambil alih kendali itu, tentu yang Dia pilih tidak selalu sesuai keinginanmu. Tapi justru disitulah letak cintanya yang paling murni. Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Dia tahu siapa yang kamu harapkan, jalan mana yang kamu impikan, dan hal apa yang kamu takutkan kehilangan. Tapi Allah juga tahu mana yang akan membuatmu tumbuh dan mana yang akan membuatmu hancur. Jadi ketika sesuatu yang kamu minta malah menjauh, itu bukan tanda Allah diam. Itu tanda Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu kira baik, padahal tidak. Bayangkan kalau setiap doa dikabulkan seketika tanpa proses, kamu akan kehilangan rasa syukur. Kamu akan lupa bagaimana rasanya berharap. Kamu tidak akan belajar apapun tentang kesabaran. Maka Allah menjawab dengan cara yang tidak kamu duga, supaya kamu belajar menjadi hamba yang tidak hanya meminta, tapi juga memahami. Sahabat, mungkin kamu sedang diuji lewat orang yang kamu cintai. Kamu sudah sholat istikharah tentang dia, tapi bukannya semakin dekat, justru malah menjauh. Kamu bertanya kenapa Allah tidak memberi kepastian, padahal bisa jadi kepastian itu sudah datang dalam bentuk jarak. Allah tahu kalau orang itu tidak akan membawa ketenangan, maka Dia perlahan menariknya dari hidupmu. Tapi karena kamu masih melihat dari sisi keinginan, kamu menganggap itu kehilangan. Padahal sejatinya, Allah sedang menata ulang jalanmu. Allah tidak ingin kamu hanya bahagia sebentar. Dia ingin kamu tenang selamanya. Kalau kamu terus memaksakan sesuatu yang bukan milikmu, kamu akan lelah mengejar, lalu kecewa ketika gagal. Tapi kalau kamu mau belajar menerima tanda-tandanya, kamu akan melihat bahwa tidak ada yang benar-benar pergi tanpa alasan. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Ketika kita sholat istikharah, kita tidak sedang memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Kita sedang meminta agar hati kita disesuaikan dengan kehendak Allah. Maka jangan heran kalau setelah istikharah, justru perasaanmu berubah. Yang tadinya kamu yakin bisa jadi tiba-tiba kamu ragu. Yang tadinya kamu tenang, bisa jadi kamu mulai resah. Itu bukan kebingungan. Itu cara Allah menggeser hatimu dari arah yang salah menuju arah yang benar. Kalau kamu perhatikan, setiap doa istikharah yang tulus selalu meninggalkan satu hal yang sama, yaitu ketenangan. Bukan ketenangan karena hasilnya sesuai harapan, tapi ketenangan karena kamu tahu apapun hasilnya pasti yang terbaik. Itulah bentuk jawaban yang sering terlewat. Kamu tahu, hati manusia itu seperti kompas, dan istikharah adalah cara Allah memutar jarum kompas itu agar kembali ke arah yang benar. Kadang kamu tidak sadar, tapi perlahan-lahan kamu mulai melihat tanda-tanda kecil. Misalnya, kamu mulai merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang dulu kamu yakini benar. Atau kamu tiba-tiba menemukan alasan kuat untuk mundur, padahal sebelumnya kamu yakin harus maju. Jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi itu adalah bentuk petunjuk yang sedang Allah tanamkan dalam hati. Sahabat, tidak semua jawaban dari Allah berbentuk iya. Kadang jawaban itu berupa tidak. Dan tidak itu pun adalah bentuk kasih sayang yang besar. Karena kalau Allah selalu berkata iya pada setiap permintaanmu, kamu akan terjebak dalam hal-hal yang kamu sangka bahagia, padahal hanya sementara. Maka ketika Allah menolak sesuatu, jangan kecewa dulu. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, kalau ini bukan yang terbaik, aku rela Engkau ganti dengan yang lebih baik." Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa istikharahmu gagal. Jawaban Allah itu tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah kesabaran kita dalam menunggu. Kita ingin cepat tahu hasilnya, padahal mungkin Allah sedang menyiapkan hati yang lebih kuat, agar ketika jawaban datang, kita siap menerimanya. Allah tidak hanya ingin kamu mendapat apa yang kamu minta, tapi juga ingin kamu menjadi orang yang pantas menerima itu. Karena kalau sesuatu datang terlalu cepat, tanpa kesiapan hati, kamu tidak akan mampu menjaganya. Maka Allah menunda bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia sedang mempersiapkanmu. Ada kalanya kamu akan merasakan masa hening setelah istikharah. Tidak ada tanda apapun, tidak ada mimpi, tidak ada perasaan tertentu. Tapi anehnya, kamu merasa lebih tenang dari sebelumnya. Itulah jawaban paling lembut dari Allah. Karena saat hati sudah tenang, artinya kamu sudah dekat dengan keputusan yang benar. Coba kamu ingat, pernahkah kamu menyesal karena sesuatu yang kamu perjuangkan keras ternyata tidak jadi milikmu?
tapi belakangan kamu bersyukur karena ternyata Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, itulah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah diam. Dia hanya bergerak dengan cara yang tidak kamu pahami saat itu. Sahabat Syifaul Qalbi, kehidupan ini memang penuh teka-teki. Tapi di balik setiap kebingungan, selalu ada maksud Allah yang indah. Salat istikharah bukan tentang memaksa semesta berubah, tapi tentang mengizinkan hatimu menyesuaikan diri dengan kehendak Sang Pencipta. Ketika kamu sudah sampai pada titik itu, kamu akan tahu bagaimana rasanya hidup tanpa gelisah. Dan di saat itu juga kamu akan sadar, ternyata semua doa, tangis, dan kebingungan yang kamu lalui tidak sia-sia. Karena semua itu adalah cara Allah menuntunmu memahami arti pasrah yang sesungguhnya. Kalau kamu sedang menunggu tanda, mulai hari ini ubah caranya. Jangan hanya menunggu sesuatu dari luar. Mulailah membaca tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam dirimu. Mungkin jawabannya bukan dalam mimpi, tapi dalam rasa. Mungkin bukan lewat orang lain, tapi lewat perubahan sikapmu sendiri. Ketika kamu mulai berani melepas yang tidak pasti, ketika kamu mulai bisa tersenyum di tengah kehilangan, ketika kamu berhenti menuntut jawaban dan mulai berkata, "Aku percaya pada keputusanmu," maka percayalah, di saat itu Allah sudah menjawab istikharahmu dengan sempurna. Sahabat, setiap kali kamu merasa ragu, ingatlah kalimat ini, Allah tidak pernah diam. Ketika kamu tidak mendengar apa-apa, Dia sedang mengatur. Ketika kamu tidak melihat apa-apa, Dia sedang mempersiapkan. Dan ketika kamu merasa sendiri, Dia sedang dekat-dekatnya denganmu. Kita seringkali mencari tanda dari luar, padahal tanda paling kuat justru ada di hati yang tenang. Hati yang tenang adalah tanda bahwa Allah sudah mengambil alih urusanmu. Tidak perlu mencari pembenaran kemana-mana. Cukup dengarkan suara lembut dari dalam yang mengatakan, "Kamu akan baik-baik saja." Itu bukan bisikan biasa. Itu adalah jawaban dari Rabb-mu. Jadi kalau sekarang kamu masih menunggu hasil istikharah, jangan takut salah langkah. Selama kamu melibatkan Allah, kamu tidak akan pernah salah arah. Walaupun jalanmu berliku, ujungnya pasti akan sampai di tempat yang tepat, karena Allah tidak mungkin menyesatkan langkah hamba yang datang padanya dengan doa. Sekarang coba lihat perjalanan hidupmu. Ada berapa banyak hal yang dulu kamu tangisi, tapi kini kamu pahami maknanya. Ada berapa banyak doa yang dulu kamu kira tak dijawab, tapi akhirnya terjawab dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu menunggu tanpa alasan. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar satu hal yang dulu kamu kira penolakan, tapi ternyata penyelamatan. Ceritakan agar orang lain yang membaca bisa ikut belajar bahwa diamnya Allah bukan berarti Dia tidak peduli. Dan kalau kamu ingin menyebarkan energi positif hari ini, tulis lagi angka 77 di kolom komentar. Biar angka itu jadi simbol keyakinan bahwa Allah sedang bekerja dalam diam untukmu. Biar angka itu juga jadi pengingat bahwa setiap kali kamu menulisnya, kamu sedang menyalurkan doa baik untuk dirimu dan orang lain. Allah mencintai hamba yang berbaik sangka kepadanya. Jadi walaupun belum ada tanda yang kamu pahami, tetaplah yakin. Karena dalam setiap doa istikharah yang tulus, Allah sudah siapkan satu dari dua hal. Sesuatu yang kamu minta, atau sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan jawabannya, tapi siapa yang paling sabar menunggu rencana Allah bekerja. Dan orang yang sabar selalu menang di akhirnya, karena Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menggantungkan hatinya hanya kepadanya. Sahabat Syifaul Qalbi, sekarang kita sampai pada bagian yang paling banyak membuat orang berhenti di tengah jalan. Bagian ketika doa sudah diucapkan, salat istikharah sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak juga terlihat. Di masa ini, banyak hati mulai goyah, banyak pikiran mulai bertanya, dan banyak orang kehilangan arah. Mereka merasa lelah karena menunggu sesuatu yang tak pasti. Mereka merasa sepi karena tidak melihat perubahan apapun. Tapi tahukah kamu, justru di fase itulah Allah sedang bekerja paling keras dalam hidupmu. Allah tahu kamu lelah, tapi Dia juga tahu kamu sedang tumbuh. Allah tidak ingin kamu hanya sekadar percaya ketika keadaan mudah. Dia ingin kamu tetap yakin ketika semua tampak diam. Karena iman sejati bukan diuji saat doa cepat dijawab, tapi ketika kamu tetap percaya bahkan dalam diam yang panjang. Sahabat, diamnya Allah bukan berarti tidak peduli. Diamnya Allah adalah ruang agar hatimu belajar berbicara, karena seringkali manusia tidak akan mendengar suara hatinya sendiri selama dunia masih berisik.
maka Allah menenangkan keadaan di luar supaya kamu bisa fokus mendengar bisikan lembut dari dalam. Ada kalanya setelah istikharah, hidupmu terasa datar, tidak ada tanda, tidak ada perubahan besar, tidak ada orang baru yang datang, tidak ada kejelasan. Tapi percayalah, justru di balik datarnya hidup itu, Allah sedang menata ulang fondasi dirimu. Dia sedang membentuk hatimu agar siap menerima jawaban yang sedang disiapkan. Karena jawaban yang besar butuh hati yang lapang. Allah tidak akan memberikan keputusan kepada hati yang masih bising dengan keinginan. Maka kalau kamu merasa tenang setelah berdoa, walau belum ada jawaban, syukuri itu. Karena ketenangan adalah tanda bahwa Allah sudah mulai menuntun hatimu untuk siap. Sahabat, kita sering memaksa Allah berbicara lewat tanda-tanda yang kita pilih sendiri. Kita bilang, kalau dia menghubungi aku lagi berarti dia jodohku. Kalau pekerjaan itu lancar berarti itu jalanku. Tapi bukan begitu cara Allah berbicara. Allah tidak tunduk pada isyarat yang kita ciptakan. Allah berbicara lewat arah yang membuat kita paham, bukan lewat skenario yang kita rancang. Maka kalau semua rencanamu berubah setelah istikharah, jangan panik. Bisa jadi, itu bukan kerusakan, tapi perbaikan yang sedang Allah lakukan. Ada kisah sederhana tentang seseorang yang berdoa lewat istikharah sebelum memutuskan karier. Ia minta agar diberi petunjuk apakah harus bertahan di tempat lama atau pindah ke pekerjaan baru. Tidak lama setelah doa itu, ia justru kehilangan pekerjaannya. Awalnya ia kecewa dan merasa istikharahnya tidak dijawab. Tapi beberapa bulan kemudian, Allah bukakan jalan baru yang jauh lebih baik, yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saat itu barulah ia sadar, kehilangan itu bukan penolakan, tapi petunjuk dalam bentuk yang tidak ia pahami di awal. Begitulah cara Allah menjawab. Kadang jawaban itu datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk perpisahan, kadang dalam bentuk pintu yang tertutup rapat. Tapi di balik semua itu, ada rahmat yang besar yang sedang disiapkan. Dan kalau kamu bisa sabar melewati masa itu, kamu akan sampai di titik di mana kamu mengucap syukur atas hal yang dulu kamu tangisi. Sahabat, Allah tidak ingin kamu hanya mencari tanda di langit, tapi juga membaca tanda di dalam hati. Ketika sesuatu membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah petunjuk yang benar. Tapi kalau sesuatu membuatmu jauh darinya, maka seindah apapun kelihatannya, itu bukan pilihan terbaik. Itulah kenapa setelah istikharah, kamu tidak perlu menunggu mimpi atau hal-hal gaib. Cukup lihat bagaimana perasaanmu setelahnya. Apakah kamu lebih tenang? Apakah kamu lebih dekat dengan Allah? Apakah kamu merasa damai walau belum ada hasil? Itulah jawaban yang sebenarnya. Karena istikharah sejati bukan tentang menemukan jalan tercepat, tapi tentang menemukan hati yang paling yakin. Allah tidak menuntutmu untuk tahu segalanya. Dia hanya ingin kamu percaya. Percaya bahwa setiap keputusan yang melibatkan namanya tidak akan pernah berakhir dengan penyesalan. Banyak orang tidak sadar bahwa setelah istikharah, hidupnya memang akan diuji. Karena Allah ingin memastikan, apakah kamu benar-benar menyerahkan keputusanmu kepadanya? Atau kamu hanya menjadikan istikharah sebagai pembenaran atas keinginanmu sendiri? Maka jangan kaget kalau setelah berdoa, justru cobaan datang. Jangan mengeluh kalau yang kamu harapkan malah menjauh. Karena ujian itu adalah tahap terakhir sebelum Allah tunjukkan jawaban yang sesungguhnya. Allah selalu punya cara halus untuk membuatmu paham. Dia tidak pernah berteriak, dia cukup menggerakkan keadaan. Kamu tidak akan sadar sampai semua terjadi, lalu kamu menoleh ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti." Dan kalimat itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah diam. Sahabat, ada satu hal yang perlu kamu pegang teguh. Apapun hasilnya, istikharahmu tidak pernah sia-sia. Karena setiap kali kamu sujud dan meminta petunjuk, kamu sedang mengundang kasih sayang Allah untuk ikut campur dalam hidupmu. Dan ketika Allah sudah ikut campur, mustahil kamu tersesat. Mungkin kamu sedang di fase di mana semua orang tidak paham jalanmu. Mungkin kamu memilih keputusan yang berbeda dari saran banyak orang. Tapi hatimu tenang. Jangan ragu. Ikuti ketenangan itu. Karena ketenangan setelah istikharah adalah kompas paling akurat yang Allah letakkan di dadamu. Tidak semua orang akan mengerti pilihanmu, tapi tidak apa-apa. Yang penting Allah tahu niatmu. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak mendengar pendapat manusia, tapi siapa yang paling banyak mendengar suara hati yang Allah arahkan. Ketika kamu sudah beristikharah dan hatimu mantap ke satu arah, jalani. Jangan takut salah. Karena selama niatmu baik dan kamu melibatkan Allah, Dia akan luruskan langkahmu bahkan kalau kamu sempat tersandung. Allah tidak membiarkan hamba yang datang kepadanya tersesat begitu saja.
Sahabat, mari kita jujur. Kadang kita tidak sabar. Kita ingin semua jawaban cepat, semua doa terwujud segera. Tapi kalau kamu renungkan, bukankah keindahan hidup justru ada pada proses menunggu itu? Bukankah di masa menunggu kamu belajar arti sabar, arti yakin, dan arti tawakal yang sebenarnya? Maka jangan anggap menunggu sebagai beban. Anggap menunggu sebagai cara Allah mendidikmu menjadi lebih matang. Allah tidak pernah terburu-buru. Segala sesuatu datang pada waktunya, dan waktunya selalu tepat. Tidak terlalu cepat hingga kamu belum siap, dan tidak terlalu lambat hingga kamu putus asa. Semuanya sesuai kadar cinta Allah kepadamu. Kalau kamu merasa masih bingung setelah istikharah, jangan menyerah. Terus libatkan Allah di setiap langkah. Minta agar Dia jaga hatimu tetap lembut. Karena hati yang lembut akan lebih mudah menangkap petunjuk. Tapi kalau hatimu keras oleh rasa takut, kamu tidak akan melihat jalan yang sudah dibukakan. Kamu tahu, salah satu tanda Allah mulai menjawab adalah ketika kamu bisa berkata, apapun hasilnya aku ikhlas. Itu bukan kalimat biasa. Itu tanda bahwa hatimu sudah berada di tingkat keimanan yang tinggi. Karena hanya orang yang yakin pada Allah yang bisa tenang di tengah ketidakpastian. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Dunia bisa berubah, orang bisa pergi, rencana bisa gagal, tapi kamu tidak lagi panik. Karena kamu tahu, semua ini hanya bagian dari rencana besar Allah yang selalu berakhir indah. Sahabat, mari kita jadikan istikharah bukan sekadar kebiasaan saat bingung, tapi bagian dari gaya hidup spiritual. Jadikan ia bahasa komunikasi dengan Allah di setiap keputusan kecil atau besar. Karena semakin sering kamu melibatkan Allah, semakin mudah kamu membaca tandanya. Kita tidak pernah tahu apa yang menunggu di depan, tapi kita selalu bisa memastikan siapa yang menuntun. Dan kalau yang menuntun adalah Allah, maka bahkan jalan paling gelap pun akan berakhir di cahaya. Kalau kamu sedang di fase menunggu jawaban, jangan diam dalam gelisah. Isi masa menunggu itu dengan doa, dengan kebaikan, dengan zikir, dengan tindakan yang mendekatkanmu pada Allah. Karena semakin dekat kamu dengannya, semakin cepat kamu paham arah hidupmu. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada istikharah yang gagal. Yang ada hanyalah hati yang belum siap menerima jawaban. Maka teruslah memantaskan hati. Karena ketika hati sudah bersih, setiap keputusan terasa ringan dijalani. Sahabat Syifaul Qalbi, coba renungkan satu hal. Mungkin yang kamu minta tidak terjadi. Tapi apakah kamu merasa lebih dekat dengan Allah setelah semua ini? Kalau iya, berarti istikharahmu berhasil. Karena tujuan utamanya bukan hasil dunia, tapi bagaimana hatimu semakin yakin pada Sang Pencipta. Jadi, setelah sholat istikharah itu, jangan sibuk menunggu tanda dari luar. Fokuslah menumbuhkan pemahaman di dalam. Tanda-tanda Allah tidak selalu berbentuk mimpi atau keajaiban besar. Kadang tanda itu hanya berupa ketenangan kecil yang kamu rasakan setelah berdoa. Ini data sudah cuun sebagai petunjuk. Sekarang, mari kita lakukan sesuatu bersama. Tulis di kolom komentar kalimat ini. Aku percaya Allah sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Jadikan kolom komentar tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang menunggu dengan iman, bukan dengan gelisah. Biar energi positif itu menyebar dan menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa, tulis angka 77 sekali lagi. Angka itu bukan sekadar simbol. Itu adalah niatmu untuk menyalurkan energi kebaikan, meneguhkan iman, dan mengingatkan dirimu sendiri bahwa Allah selalu bekerja dalam diam. Sahabat Syifaul Qalbi, pada akhirnya kita semua akan sampai di satu titik di mana kita menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua ini sudah diatur dengan begitu indah. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Tidak ada doa yang jatuh di tanah tanpa makna. Tidak ada istikharah yang tidak dijawab. Hanya aja, terkadang Allah tidak menjawab dengan cara yang kita minta, tapi dengan cara yang membuat kita dewasa. Kamu tahu, terkadang Allah tidak langsung memberi, bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia sedang menyiapkan hati agar siap menerima. Kadang Allah menunda, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin kamu belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Dan kadang Allah mengganti, bukan karena yang kamu minta buruk, tapi karena Dia tahu ada yang jauh lebih baik dari itu. Setelah kamu melewati semua bagian perjalanan ini, dari meminta, menunggu, hingga akhirnya memahami, kamu akan sadar bahwa setiap diamnya Allah ternyata penuh makna. Ia bukan diam yang kosong, tapi diam yang mendidik. Ia bukan sunyi yang dingin, tapi hening yang menumbuhkan. Sahabat,
Allah tidak hanya ingin kamu tahu kemana harus melangkah, Dia juga ingin kamu paham siapa yang memegang langkahmu. Karena seringkali, manusia terlalu sibuk mencari arah tanpa menyadari bahwa arah sejati bukan ke kanan atau ke kiri, tapi ke atas, kepada Allah yang menggenggam seluruh urusan. Salat istikharah bukan tentang menebak masa depan. Ia adalah latihan untuk percaya. Ia mengajarkan kita untuk berhenti mengatur skenario dan mulai tunduk pada rencana. Ia melatih hati agar tenang bahkan ketika peta hidup belum jelas. Dan dari situlah kedewasaan spiritual tumbuh. Sahabat Ashifa, kalau kamu saat ini sedang di fase setelah istikharah, di mana semuanya terasa abu-abu, tenanglah, kamu tidak sendiri. Banyak hati yang juga sedang berproses seperti kamu. Mereka sedang belajar bahwa keheningan bukan kekosongan, tapi ruang agar iman bertumbuh. Kadang kita tidak menyadari bahwa jawaban itu sudah datang, hanya saja tidak dalam bentuk yang kita harapkan. Kita minta petunjuk agar bisa memilih seseorang, tapi justru Allah menjauhkan. Kita minta jalan karir yang mudah, tapi justru Allah beri tantangan. Kita minta tenang, tapi justru banyak hal yang goyah. Tapi disitulah, Allah sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa petunjuk bukan selalu tentang jalan yang mudah, melainkan tentang hati yang kuat. Setelah istikharah, kamu mungkin tidak langsung mendapat kejelasan, tapi kamu akan mendapat kedewasaan. Kamu mungkin tidak langsung mengerti makna setiap peristiwa, tapi kamu akan belajar untuk tidak lagi tergesa-gesa. Kamu akan tahu bagaimana rasanya menyerahkan hidup sepenuhnya pada Allah, dan itu adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Sahabat, setiap kali kamu merasa ragu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah berhenti menulis kisahmu. Tidak ada halaman yang sia-sia. Bahkan air mata yang kamu teteskan setelah berdoa pun tercatat sebagai bentuk cinta yang tulus. Dan ketika kamu meneteskan air mata karena bingung dengan rencananya, itu tanda bahwa kamu masih berhubungan langsung dengan penciptamu. Bukankah itu hal yang luar biasa? Allah tidak pernah ingin kamu menjadi kuat tanpa proses. Dia ingin kamu menjadi lembut di tengah kerasnya dunia, tenang di tengah badai, yakin di tengah keraguan, dan semua itu hanya bisa terbentuk ketika kamu belajar memahami diamnya. Sahabat Shifaul Qalbi, mungkin saat ini kamu merasa tidak ada yang terjadi. Tapi lihatlah lebih dalam. Bukankah hatimu sekarang lebih tenang daripada dulu? Bukankah kamu sekarang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan? Bukankah kamu sekarang lebih sering berdoa sebelum bertindak? Itulah bukti bahwa Allah sudah menjawab. Jawaban itu bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Kadang, Allah tidak mengubah keadaan karena Dia ingin mengubah cara pandangmu. Dan begitu pandanganmu berubah, keadaan yang sama bisa terasa jauh lebih ringan. Bukankah itu keajaiban yang nyata? Bayangkan kalau semua doa langsung dijawab seketika. Kamu tidak akan belajar sabar. Kamu tidak akan tahu rasanya menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kamu tidak akan tahu indahnya keikhlasan. Maka jangan sesali keterlambatan. Syukuri waktu tunggu, karena di sanalah Allah sedang menulis kisah cintanya denganmu. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang dengan hati yang berserah. Kadang memang hasilnya tidak sesuai harapan, tapi hasil itu selalu sesuai kebutuhan. Karena Allah tahu yang kamu butuh, bukan hanya yang kamu mau. Dan itulah bentuk cinta paling lembut yang bisa kamu rasakan. Sahabat, setelah semua yang kamu lalui, satu hal yang harus kamu pegang erat adalah ini. Jangan pernah berhenti beristikharah. Jadikan ia gaya hidup, bukan sekadar ritual saat kamu bingung. Mintalah petunjuk Allah dalam setiap keputusan, sekecil apapun. Karena kalau kamu terbiasa melibatkan Allah dalam hal kecil, kamu tidak akan panik saat menghadapi hal besar. Istikharah itu seperti kompas spiritual. Ia tidak selalu menunjukkan jalan tercepat, tapi selalu mengarah ke arah yang paling benar. Dan kalau kamu terus mengikuti arah itu, kamu akan sampai di tempat yang Allah siapkan, bukan tempat yang kamu rencanakan, tapi tempat yang kamu butuhkan. Sahabat, mungkin kamu sekarang sedang menunggu jawaban yang belum juga tiba. Mungkin kamu sedang bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan aku paham?" Jangan khawatir. Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Mungkin Dia ingin kamu belajar sabar sebelum diberi jawaban. Karena kalau kamu belum siap, bahkan jawaban terbaik pun akan terasa berat. Kamu tahu, saat Allah belum menjawab, sebenarnya Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar jawaban. Dia sedang menyiapkan perubahan besar di dalam dirimu. Dan begitu perubahan itu lengkap, kamu akan melihat bagaimana semua puzzle kehidupan ini tersusun begitu sempurna. Sahabat, jangan pernah menilai doa dari cepat atau lambatnya terjawab.
Nilailah dari seberapa besar perubahan yang terjadi di dalam hatimu setelah kamu berdoa. Karena doa sejati bukan hanya meminta, tapi juga mengubah. Setiap kali kamu beristikharah, tuhan kamu sering berikhtiar kepada Allah. Aku tidak tahu apa yang terbaik, tapi aku percaya engkau tahu. Kalimat sederhana itu sudah cukup untuk membuat hidupmu berada di jalan yang benar. Dan ketika kamu sudah menyerahkan semua pada Allah, kamu tidak perlu lagi takut. Karena tidak ada keputusan yang buruk ketika Allah yang menuntun. Bahkan kalau hasilnya bukan seperti yang kamu mau, tetap akan berakhir baik, karena Allah tahu jalan pulang yang paling lembut untukmu. Sahabat Ashifa, izinkan aku bertanya, pernahkah kamu merasa begitu yakin pada sesuatu, tapi kemudian Allah tunjukkan bahwa arahmu salah? Saat itu mungkin kamu kecewa, tapi bukankah setelahnya kamu bersyukur karena ternyata Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu sangka? Itulah bukti bahwa istikharahmu bekerja. Ia tidak selalu membawa kamu pada apa yang kamu mau, tapi selalu membawa kamu pada apa yang kamu butuh. Ketika Allah menolak doamu, Dia sebenarnya sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ketika Dia diam, Dia sedang mengajarimu untuk lebih peka. Maka jangan pernah mengira bahwa diamnya adalah bentuk penolakan. Itu adalah cara Allah berbicara tanpa kata-kata. Sahabat, setiap manusia pasti pernah melewati masa di mana ia merasa tidak paham. Tapi kalau kamu mau jujur, bukankah setiap ketidakpahaman pada akhirnya membuatmu belajar lebih banyak? Dan dari setiap kebingungan itu, Allah selalu menuntun ke arah yang lebih jelas. Maka tenanglah, setiap kebingungan hari ini adalah jembatan menuju pemahaman esok. Kalau kamu merasa lelah, berhentilah sejenak, tapi jangan berhenti percaya. Karena rasa lelah itu pun bagian dari perjalanan spiritualmu. Allah tahu kamu sedang berjuang memahami. Allah tahu kamu sedang mencoba menerima. Dan Allah tahu kamu sedang melatih hatimu untuk kuat. Sahabat, setiap kali kamu merasa ragu, sebutlah nama Allah dengan lembut. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya Engkau tidak pernah diam." Ucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan. Karena kalimat itu akan menghidupkan kembali cahaya iman yang mulai redup di dadamu. Dan sekarang, mari kita satukan energi positif kita. Tulis di kolom komentar kalimat sederhana ini. Aku sedang belajar memahami diam Allah. Tulis dengan hati. Karena setiap tulisanmu akan menjadi doa yang terbaca oleh orang lain. Dan siapa tahu, bisa jadi itu menjadi penguat bagi mereka yang sedang lemah. Sahabat Shifaul Qalbi, sebelum kita akhiri, izinkan aku mengajak kamu melakukan satu hal kecil tapi bermakna. Ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk sekadar tren, tapi sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi kebaikan dan keyakinan. Angka 77 melambangkan dua hal, kekuatan doa dan kedamaian hati. Setiap kali kamu melihat angka itu, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada jutaan hati yang juga sedang berusaha memahami makna diam Allah bersama kamu.